Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Sita Rasmiraihana akan membahas topik tentang Odo. Mungkin Anda pernah mendengarnya, mungkin juga belum. Tapi baca subjudul di slide ini, From Chaos to Integrate Efficiency. Dari kekacauan menuju efisiensi yang terintegrasi. Nah, sebelum kita masuk ke teknis, mari bicara soal realita. Bisnis hari ini menghadapi tantangan yang jauh lebih berat dibanding 10 tahun lalu. Kompetisi makin ketat, margin makin tipis, dan di tengah tekanan ini, cara kita mengelola data menjadi penentu apakah bisnis kita akan bertahan atau tenggelam. Nah, slide ini merangkum fondasi masalah tersebut. Baik, sekarang mari kita fokus ke poin pertama yang tertulis tebal, the silo problem. Apa itu silo? Di dalam dunia pertanian, silo adalah menara tertutup untuk menyimpan hasil panen. Isinya tidak bercampur dengan menara di sebelahnya. Nah, dalam bisnis, ini adalah penyakit kronis. Saya memberikan ilustrasi nyata. Bayangkan sebuah perusahaan distributor furnitur. Tim sales Anda mencatat pesanan di Excel atau WhatsApp. Data itu terkunci di laptop mereka. Bisa juga tim gudang mencatat stok keluar masuk di buku besar atau kartu stok fisik. Bisa juga tim finance menggunakan software akuntansi jadul yang terinstal di satu komputer pojok ruangan. Ketika pelanggan menelpon bertanya, pesanan kursi saya sudah dikirim belum? Salesman tidak bisa menjawab langsung. Dia harus menelpon gudang. Gudang harus cek buku. Ternyata buku gudang belum diupdate. Terjadi miskomunikasi. Inilah data terpisah dan tidak sinkron. Dampaknya bukan cuma pusing, tapi kerugian finansial. Stok hilang, pesanan ganda, atau faktur lupa tertagih. Silo membuat perusahaan berjalan lambat seperti siput. Lalu apa obatnya? Nah, kita lihat poin kedua, the solution. Solusinya adalah all-in-one management software atau yang lazim disebut ERP atau Enterprise Resource Planning. Odo hadir sebagai standar baru di sini. Odo menyatukan semua pulau yang terpisah tadi jadi satu benua yang utuh. Dan ini membawa kita ke tujuan akhirnya di poin ketiga. The goal, single source of truth, satu sumber kebenaran. Tolong resapi kalimat ini. Dalam manajemen data, kebenaran itu mahal harganya. Di Odo, ketika kita bicara stok barang X ada 100, itu adalah kebenaran mutlak. Direktur melihat angka 100, sales melihat angka 100, gudang melihat angka 100, semuanya real time. Tidak ada versi data kemarin sore atau versi Excel Pak Budi. Dengan memiliki single source of truth, keputusan bisnis bisa diambil dalam hitungan detik, bukan hari. Sekarang kita beralih ke slide kedua. Di sini Anda melihat alur teks vertikal. Inilah jantung dari Odo. Seringkali orang takut pakai ERP karena berpikir, wah, ERP itu rumit. Harus ubah semua sistem sekaligus. Odo berbeda karena konsep modular. Seperti mainan Lego, Anda bisa pasang satu balok dulu, baru balok lainnya. Namun, keajaiban sebenarnya terjadi ketika balok-balok itu tersambung. Slide ini menggambarkan satu siklus bisnis paling umum, yaitu order to cash, dari pesanan sampai jadi uang. Mari kita simulasikan pelan-pelan. Ikuti teks paling atas, yaitu sales.
Bayangkan, staf penjualan Anda membuat penawaran harga di Odo. Dia memasukkan nama pelanggan, pilih produk, diskon, dan pajak. Semuanya otomatis terhitung. Saat pelanggan setuju, staf klik tombol confirm. Perhatikan tanda panah ke bawah bertuliskan triggers. Disinilah otomatisasi bekerja. Detik itu juga, sistem membangunkan modul inventory. Di layar komputer gudang, muncul notifikasi delivery order ready. Nah, orang gudang tidak perlu tahu berapa harga barangnya atau siapa salesnya. Tugas dia hanya satu, siapkan barang, packing, dan kirim. Ini memotong waktu komunikasi. Tidak ada lagi kertas delivery order yang hilang terselip. Tidak ada lagi telepon marah-marah dari sales ke gudang. Lanjut ke panah berikutnya, setelah barang keluar dari gudang dan divalidasi, sistem mengirim sinyal ke accounting. Staf accounting seringkali adalah orang yang paling lembur di kantor karena harus rekap ulang data. Dengan Odo, lihat teksnya, invoice and journal entry created. Faktur tagihan terbentuk otomatis berdasarkan apa yang dikirim gudang. Jurnal HPP atau harga pokok penjualan dan jurnal piutang terbentuk otomatis. Baca juga footer di bawah slide. Automation eliminates double entry. Ini poin kuncinya. Double entry atau input ganda adalah musuh produktivitas. Manusia itu tempatnya salah. Salah ketik 01 saja, laporan keuangan berantakan. Odo menghilangkan resiko itu karena data hanya diinput satu kali di awal oleh sales. Dan data itu mengalir sampai ke laporan keuangan tanpa diketik ulang. Bayangkan, jika Anda punya 100 transaksi sehari, berapa jam yang Anda hemat jika tidak perlu input ulang? Sekarang kita masuk ke aspek strategis pemilihan software. Slide ketiga ini menampilkan dua wajah Odo. Ini unik. Jarang ada software bisnis kelas dunia yang punya dua model seperti ini. Mari kita bedah kolom kiri, yaitu Community Edition. Dunia IT berhutang banyak pada konsep open source. Odo Community adalah versi gratis. Benar-benar gratis lisensinya. Dan siapa yang cocok pakai ini? Yang pertama, developer, orang yang ingin belajar coding atau membuat modul kostum. Yang kedua, bisnis bootstrapping, perusahaan rintisan yang modalnya ketat tapi punya tim teknis yang jago. Dan yang ketiga, perusahaan dengan kebutuhan sangat unik. Karena kode sumbernya terbuka, Anda bisa membedah dan mengubah Odo Community menjadi apa saja yang Anda mau. Tapi ingat, ada harga yang harus dibayar untuk gratisan ini, yaitu kemandirian. Anda harus sewa server sendiri, setup keamanan sendiri, dan backup sendiri. Jika ada error, Anda bertanya pada forum komunitas, bukan customer service resmi. Sekarang lihat kolom kanan, Enterprise Edition. Ini adalah versi berbayar atau langganan. Kenapa orang mau bayar kalau ada yang gratis? Jawabannya ada di fitur dan kenyamanan. Pertama, mobile app. Di tahun 2025 ini, bisnis ada di genggaman tangan. Versi Enterprise memungkinkan Anda akses Odo lewat aplikasi HP yang cepat dan responsif. Versi Community hanya bisa lewat browser HP yang mungkin kurang nyaman. Kedua, kecerdasan buatan atau AI. Enterprise punya fitur smart, contohnya Anda terima tagihan vendor berupa kertas, foto saja pakai HP. Odo Enterprise akan memindai dan mengubahnya jadi data tagihan otomatis. Ketiga, akuntansi penuh.
fitur laporan keuangan yang detail dan standar akuntansi global yang lengkap di versi Enterprise. Jadi, Enterprise adalah untuk Anda yang ingin tahu beres, fokus Anda di bisnis. Biarkan sistemnya diurus oleh ahlinya. Bagian terbaik dari slide ini adalah Anda tidak terkunci selamanya. Banyak klien saya memulai dari kiri, community, saat omset masih kecil. Tim masih 5 orang. Mereka pakai community. Hemat biaya. 2 tahun kemudian, tim jadi 50 orang, transaksi ribuan. Mereka butuh fitur barcode scanner yang canggih. Butuh mobile app. Mereka bisa migrasi ke kanan, yaitu enterprise. Fleksibilitas inilah yang membuat Odoo menang di pasar. Ia bisa melayani warung kopi kecil dan bisa melayani pabrik Toyota. Spektrum penggunaannya sangat luas. Anda tidak perlu ganti software setiap perusahaan Anda tumbuh besar. Nah, kita sampai di slide keempat. Mungkin Anda berpikir, saya pemilik bisnis, bukan orang IT. Kenapa saya harus peduli teknologi di balik Odoo? Nah, jawabannya adalah investasi jangka panjang. Membeli ERP itu seperti membangun pondasi gedung. Anda harus tahu semennya kualitas apa. Lihat poin pertama, language Python. Python saat ini adalah bahasa pemrograman nomor 1 di dunia untuk data science dan AI. Artinya apa buat bisnis? Artinya ketersediaan tenaga ahli sangat melimpah. Jika suatu saat Anda butuh kostumisasi, mencari programmer Python itu lebih mudah dan relatif lebih terjangkau dibanding mencari programmer bahasa usang seperti COBOL atau bahasa properti milik SAP atau Oracle. Ini menjamin keberlangsungan sistem Anda. Lalu lihat poin kedua, database PostgreSQL. Ini adalah database open source tercanggih di dunia. Ia dikenal karena ketangguhannya. Ia bisa menangani jutaan baris data transaksi tanpa nge-lag. Data keuangan Anda aman di sini. Lalu poin ketiga, arsitektur web-based API ready. Odoo lahir di era internet. Ia 100% berbasis web. Ini membebaskan Anda dari batasan hardware. Tidak perlu instalasi ribet di setiap laptop karyawan. Karyawan ganti laptop, tinggal buka browser, login, selesai. Ini juga mendukung kerja remote atau WFH dengan sempurna. Dengan kata API ready, itu krusial. Bisnis masa depan itu terkoneksi. Mungkin Anda ingin Odoo Anda tersambung ke website e-commerce, atau tersambung ke mesin fingerprint, atau ke bank untuk rekonsiliasi otomatis. Arsitektur Odoo sangat terbuka untuk koneksi-koneksi ini. Ia bukan sistem tertutup. Lalu sebagai penutup, mari kita renungkan kalimat terakhir di layar. Odoo, adapt to your business, not the other way around. Dulu implementasi ERP adalah mimpi buruk. Perusahaan dipaksa mengubah SOP agar cocok dengan software. Itu menyakitkan dan sering gagal. Odoo membalik paradigma itu. Karena sifatnya yang open source dan modern, Odoo lah yang menyesuaikan diri dengan keunikan bisnis Anda. Jadi, Odoo bukan sekedar software pencatat transaksi. Ia adalah aset. Ia adalah infrastruktur digital yang merapikan kekacauan atau chaos, mengintegrasikan tim yang terpisah atau silo, dan memberikan Anda satu kebenaran data atau single source of truth. Saya harap penjelasan mendalam ini membuka wawasan Anda mengapa Odoo menjadi standar baru ERP dunia. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.